Podcast cerdas, podcast untuk mencerdaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam unggul, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkanlah, nama saya Yunita Berliana selaku host untuk podcast acara pada hari ini. Dan di samping saya ada narasumber, yaitu Ibu Lisa Firdinati Putra, SPD MPD. Selamat pagi. Baik, di sini saya selaku host untuk memandu acara UNW TV. Bu Lisa, apa kabarnya hari ini? Semangat luar biasa Mbak Yunita. Iya. Baik ya Bu, pastinya. Sangat baik sekali. Baik, Universitas Ngudi Waluyo sendiri terdiri atas 3 fakultas. Yang pertama ada Fakultas Kesehatan, ada Fakultas Ekonomi Hukum dan Humaniora, dan Fakultas Komputer dan Pendidikan. Pastinya di dalam setiap fakultas terdapat program studi lainnya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai program studi yaitu S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dengan Ibu Kaprodi sendiri, di samping saya ada Ibu Lisa Firdinati Putra. Oke, baik Ibu. Ini ada beberapa pertanyaan ya Bu mengenai podcast pada hari ini. Yang pertama ada, bagaimana sih Bu sejarah berdirinya PGSD di Universitas Ngudi Waluyo sendiri? Oke, kalau membahas mengenai sejarah ya, pasti panjang dan lebar. Nah, cuma saya akan memberikan sedikit singkat mengenai sejarah dari PGSD, S1 PGSD Universitas Ngudi Waluyo, di mana dulunya memang belum Universitas Ngudi Waluyo. Jadi Ngudi Waluyo itu terbentuk dari Stikes, Akbid. Nah, kemudian karena mempunyai pemikiran yang besar untuk pendidikan, perluasan, akhirnya berkembanglah menjadi Universitas Ngudi Waluyo. Salah satu pengusulannya adalah Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, S1 PGSD Universitas Ngudi Waluyo. Nah, hal semacam ini itu tahun 2016 Mbak disahkan 29 Agustus tahun 2016. Jadi memang berawal dari pemikiran yayasan, kemudian perkembangan perluasan pendidikan supaya di Kabupaten Semarang ini ada universitas yang ada kesehatannya, ada sosialnya, ada pendidikannya, seperti itu. Sejarahnya panjang sekali ya. Iya, dan itu juga perlu beberapa tahap pengajuan proposal ya, harus ada revisi. Nah, bersyukur sekali, nah salah satu program studi PGSD ini lolos gitu kan, lolos untuk Yayasan Ngudi Waluyo bisa mendirikan program studi atau PGSD seperti itu. Sangat perjuangannya begitu panjang dan itu ya Bu, semangat pastinya. Iya. Nah Bu, ini ada pertanyaan lagi Bu, mengenai apakah PGSD itu sudah terakreditasi ya Bu untuk program studinya? Oke, untuk berbicara masalah akreditasi Mbak, jadi akreditasi itu di Universitas Ngudi Waluyo itu kan sistemnya berarti dari universitas dulu kita berdiri kan tadi tahun 2016. Nah, kemudian 2019 kita mengajukan untuk reakreditasi. Nah, saat itu PGSD masih akreditasinya dengan BAN PT. Nah, jadi kita mengajukan dengan teman-teman, memang perjuangan ya, yang tadinya belum terakreditasi tahun 2019 kita sudah terakreditasi dengan akreditasinya cukup atau akreditasinya C. Nah, untuk mengejar ya supaya kita reakreditasi lagi, harapan kami tahun depan ya 2023. Jadi kita sudah merancangkan ya tahun 2019 saat kemarin sudah keluar nilainya, sampai nanti ya sampai saat ini pun kita mempersiapkan supaya tahun 2023 kita bisa reakreditasi. Nah, beda halnya apa? Karena akreditasi yang kemarin itu adalah BAN PT Mbak ya. Tapi kalau di tahun mulai dari tahun ini Maret itu sudah disahkan bahwa pendidikan itu nanti akreditasinya dengan menggunakan LAM pendidikan. Jadi nanti kita kejar untuk 2023 akreditasinya dengan menggunakan LAMDIK bukan BAN PT. Nah, harapan kami dengan persiapan yang saat ini kami lakukan, hasilnya 2023 kami mengusulkan hasilnya bisa memuaskan, minimal baik sekali. Nah, harapan kami minimal baik sekali sehingga
masyarakat atau pandangan masyarakat buat PGSD ini semakin unggul lagi, semakin lebih dipercaya. Antusias ya Bu. Iya benar. Masyarakat sekitar untuk percaya kepada prodi PGSD di Waluyo. Oke Bu, untuk pastinya di setiap prodi itu ada tujuannya ya Bu. Nah, tujuan untuk PGSD UNB sendiri itu seperti apa ya Bu? Iya. Tujuan, kalau kita berbicara tujuan, berarti kan kita berbicara mengenai hal yang kita ajukan waktu kita mendirikan prodi PGSD. Tapi semakin ke sini, kita juga memiliki tujuan baik untuk lulusan-lulusan ini untuk apa nantinya ya. Jadi tujuan kalau kita merancangkan itu dari segi tridharma. Ya, tridharma itu berarti penelitian, pengabdian, ya, pendidikan, satu lagi adalah kerjasama. Jadi tujuannya dari setiap di bidang pendidikan kita berharap bisa mewujudkan calon-calon lulusan itu jadi calon-calon guru ya SD, kemudian yang profesional tentunya punya karakter yang baik, kemudian dari segi penelitian pengabdian bukan hanya dari segi dosennya ya yang meneliti mengabdi, tetapi mahasiswa pun itu juga belajar bagaimana meneliti, mengabdi kepada masyarakat, khususnya dalam hal pendidikan dasar, karena kita berkecimpung di dalam pendidikan dasar. Kemudian tujuan juga dalam hal kerjasama ya, saat ini kita membangun relasi, membangun mitra ya ke sekolah-sekolah, bukan hanya sekolah-sekolah dasar ya, dinas pendidikan pun juga ada, bahkan beberapa hal seperti lembaga yang kita kunjungi pun juga belajar untuk bermitra untuk kita memberikan masukan terkait dengan pendidikan dasar, seperti itu Mbak. Berarti menerapkan tridharma perguruan tinggi ya betul Bu? Sekali. Sangat menerapkan di PGSD UNB sendiri. Oke Bu, pastinya itu ada visi misi untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, visi misi tersebut di dalam prodi PGSD itu seperti apa ya Bu? Visi dan misi ya, jadi kalau kita berbicara visi misi itu kan berarti kita bicara dari atas dulu ya, atas universitas. Universitas itu memiliki visi unggul, berbudaya sehat, bereputasi internasional, kemudian diturunkan ke fakultas. Nah, fakultas itu karena kita dinaungi oleh Fakultas Komputer dan Pendidikan. Nah, ada komputer, ada pendidikan. Jadi FKP itu ada TI ya, kemudian PGSD, PG PAUD, satu lagi pendidikan desain fashion. Nah, ada 4. Nah, ada hal yang mungkin 3 ini pendidikan, yang 1 ini kan non pendidikan. Nah, makanya ada Fakultas Komputer dan Pendidikan. Jadi kita turunkan dari visi misinya Fakultas Komputer dan Pendidikan. Ya, di mana visi dari prodi S1 PGSD adalah PGSD-nya unggul di dalam pendidikan dan saintek yang berbudaya sehat. Kemudian misi dari PGSD juga kami turunkan dari Fakultas Komputer dan Pendidikan. Yang pertama, kita bisa menyelenggarakan pendidikan guru SD ya, yang unggul, menghasilkan guru SD yang unggul. Kemudian selain menghasilkan calon-calon guru SD, juga memiliki daya kritis. Kami harapkan nanti lulusannya juga memiliki daya kritis, kemudian punya jiwa kepemimpinan, kemudian bisa membangun dan mengembangkan tadi budaya tridharma ya, penelitian, pengabdian kepada masyarakat ya, jiwa sosial sainteknya kepada masyarakat. Kemudian juga selain itu misinya dari PGSD itu punya kerjasama. Ya, bukan hanya beberapa, tapi kita bisa merangkul, apalagi kerjasamanya kita juga bukan hanya di dalam Indonesia sendiri, tapi kita bisa ke rancah luar. Iya, seperti itu Mbak Yunita. Banyak sekali ya Bu untuk visi misinya. Pastinya seru nih Bu untuk proses belajar mengajarnya. Seru sekali. Nah, itu ada untuk proses belajar mengajarnya itu ada kiat-kiat tersendiri gitu nggak Bu? Untuk penerapannya gitu dari dosen ke mahasiswa gitu. PGSD kalau proses pembelajaran kita melihat ke kurikulumnya dulu Mbak. Jadi kurikulumnya itu PGSD memang berkaitan dengan pendidikan dasar ya, atau di SD ya kebanyakan. Jadi kita merangkum bagaimana nanti mahasiswa ini dapat belajar dengan tujuannya tadi menghasilkan calon guru-guru SD ya, yang baik, yang profesional. Nah, pembelajarannya ya, kalau dulu saat sebelum pandemi kita benar-benar full luring ya, jadi tatap muka dengan mahasiswa ya. Nah, seperti itu. Kemudian
karena efek pandemi ini ya kita diberikan beberapa hal sedikit perubahan ya proses pembelajaran, tetapi tidak merubah tujuan pembelajaran adalah dengan sistem blended learning, campur ya, daring, luring. Jadi kita bisa tetap luringnya yang banyak ya, jadi seperti 60-40 ya, 60 luring, 40-nya daring. Nah, dengan melihat karakter dari mata kuliahnya tersebut, Mbak. Jadi kalau misalnya mata kuliahnya itu memang teori, nah berarti kan bisa daring ya, di rumah tatap muka seperti itu. Tetapi ada hal-hal tertentu mata kuliah yang memang dirasa anak atau mahasiswa harus observasi, kemudian latihan mengajar seperti micro teaching. Nah, hal-hal semacam ini kan kalau misalnya daring itu tidak melihat secara langsung, dosen kan tidak bisa memberikan arahan harusnya mengajar seperti ini, caranya modelnya seperti ini. Nah, jadi proses pembelajaran ya sampai saat ini ya kita diberikan masukan karena dari efek pandemi kemarin itu daring dan luring, Mbak. Jadi sistemnya blended learning seperti itu. Jadi sampai sekarang masih blended learning ya, Bu? Iya, karena kita juga melihat ya trennya ini, bersyukur kan memang pandeminya ini sudah mulai mereda ya. Saya rasa semoga sudah hilang lah, Mbak ya. Amin ya Allah. Amin. Iya, teman-teman mahasiswa itu kadang kalau misalnya daring pun juga pengennya ke kampus ya, daringnya ke kampus ya lebih asik dengan temannya. Iya, bisa wifi-an di kampus ya pastinya. Betul, salah satu manfaatnya. Iya betul Mbak Yunita. Nah, apa saja Bu untuk mata kuliah yang harus ditempuh mahasiswa untuk mencapai sampai lulus gitu ya Bu? Iya lulus. Ya. Jadi kalau sekarang ini kita pakai kurikulum Merdeka Belajar atau kurikulum MBKM, Mbak. PGSD sendiri sudah merancangkan ada tim, jadi batas minimalnya mahasiswa harus menempuh 146 SKS. Nah, itu kami fasilitasi 7 semester bisa menempuh 146 SKS. Jadi sudah nggak usah mikir harus 4 tahun lulus. Kalau 7 semester kan berarti 3,5 selesai. Ya. Nah, minimal 146 SKS. Nah, yang ditempuh oleh mahasiswa PGSD seperti itu. Kalau di PGSD sendiri berarti sistemnya paketan atau bisa mahasiswa mengambil namanya SKS sendiri gitu ya, Bu? Sistemnya seperti ini. Jadi kita memang mahasiswa itu dibagi dosen-dosen wali ya, dosen pembimbing akademik kalau di Ngudi Waluyo. Nah, kemudian dibagi, ini diarahkan ya. Mungkin dari kami memang sudah dijelaskan semester 1 ini dulu karena memang harus dasar ya Mbak ya, semester 1, 2, 3, 4. Nah, tetapi kami memberikan keistimewaan untuk mahasiswa ya, di mana nanti misalnya semester 2 itu IPK-nya 3,00. Nah, kita bisa memberikan keistimewaan bisa mengambil semester atasnya. Nah, hal ini kan yang bisa mendukung tadi lulus 3,5 tahun ya, lulus 7 semester seperti itu Mbak Yunita. Kemudian ya tadi, oh ya belum, jadi nanti kalau MBKM itu semester 1, 2, 3, dan 4 itu belajarnya kita di kampus Mbak ya benar. Kemudian semester 5 dan 6 kami memfasilitasi untuk mahasiswa belajar di luar kampus ya. Kalau misalnya kita mitra kan sama SD ya, sama bimbel itu juga. Nah, nanti mereka bisa belajar bagaimana di sana semester 5, 6 ya. Di bimbel kan juga kita juga menanamkan kewirausahaan, bukan hanya kita mengikuti SD tapi belajar bagaimana ngelesi. Nah, kan sekarang teman-teman mahasiswa itu kreatif ya, mencari penghasilan sendiri, penghasilan tangan di luar. Iya betul. Itu Mbak Yunita. Oke, baik Bu, berarti sangat luas sekali ya Bu pastinya. Betul. Oke, baik Bu, untuk dosen prodi PGSD sendiri itu ada berapa ya Bu? Saat ini ya? Saat ini dosen PGSD jumlahnya ada 6 dosen, kemudian dosen PGSD itu semuanya lulusannya adalah S2 pendidikan dasar. Jadi tidak usah khawatir ya teman-teman mahasiswa mungkin lulusannya apa? Semuanya S2-nya adalah pendidikan dasar. Kemudian mengampunya juga nanti ya ke-6 dosen ini disesuaikan dengan mata kuliah. Jadi tidak ada yang istilahnya apa ya? Misalnya
dosen lulusan matematika, ngajarnya IPS, nah kan beda. Nah ini disesuaikan. Kalau misalnya dosennya matematika, ya ngajarnya nanti konsep dasar matematika disesuaikan. Kemudian misalnya seni, nah kita di Ngudi Waluyo ada ya dosen seni. Nah kita bisa mengambil ke prodi lain. Nah kami mensiasati supaya tadi linier ya, apa yang ditempuh mahasiswa sesuai dengan ilmu, bidang ilmu yang dosen iya, ya, betul, yang telah betul diambil. sekali. Iya. Jadi sangat sudah Iya, benar. pokok-pokokan gitu ya, Bu. Iya. Oke, Bu. Nah, pastinya di PGSD itu sudah sebentar. Nah, Bu, di sini ada yang pertanyaan lagi nih, Bu, mengenai profil lulusan PGSD. Nah, pastinya udah dipersiapkan nih, Bu, dengan dosen-dosen yang sangat berkualitas ya, Bu. Nah, amin. untuk profilnya lulusannya itu sendiri gimana ya, Bu? Profil lulusan ya. Yang namanya tadi ya kita bicara bagaimana kita mendidik, pasti kan harapannya mahasiswa ini dapat berkembang dengan baik. Dalam arti berkembang, dia lulus dari PGSD Universitas Ngudi Waluyo jadi manusia ya. Jadi manusia ya, manusia yang benar-benar dia bisa mengabdi kepada masyarakat. Nah, kalau kita bicara mengenai profil lulusannya, sebenarnya yang utama memang calon guru SD ya, calon guru SD itu yang pertama, atau pendidik di bagian guru sekolah dasar. Kemudian tidak menutup kemungkinan ya, selain menjadi guru pun juga bisa menjadi peneliti pemula atau asisten peneliti. Nah, biasanya ini kan bantu dosen ya, disuruh meneliti gitu kan. Kemudian ikut lembaga yang bagian peneliti itu pun juga bisa. Nah, selain itu juga bisa menjadi praktisi, Mbak. Ya, praktisi itu seperti kita dipercaya memberikan masukan mungkin ke sekolah, kemudian jadi konsultan ya, seperti ruang guru. Nah, kita di situ menjadi masukan bagaimana mungkin media di ruang guru, kemudian bahan ajarnya di ruang guru. Nah, itu semacam itu, memberikan masukan, konsultan seperti itu. Sangat luas ya. Iya, tidak hanya guru gitu, Mbak. Tidak hanya guru. Iya, bisa wirausaha juga. Iya, betul, buka les-lesan ataupun betul jadi konsultan yang lain-lain gitu ya, Bu. Oke, Bu. Berarti di sini sudah dipersiapkan untuk mahasiswa itu lulus di era sekarang sudah naik ya, Bu, jadi 5.0 ya, Bu, bukan lagi 4.0. Betul. Nah, untuk itu berarti mahasiswa sudah dipersiapkan untuk melihat masa depan di era 5.0 pastinya. Jadi teman-teman ini enak sekali nih di Prodi PGSD, sudah pastinya bisa mengatasi di era-era yang sekarang ini. Oke, Bu, apa aja fasilitas yang dimiliki oleh PGSD UNW gitu, Bu? Fasilitas banyak sekali, Mbak ya. Jadi kita ini kan berarti sudah berapa angkatan? 2017, 18, 19, 20, 21, bahkan ini 2022 kita buka yang Maret. Ya, nah, ada 6. Iya, ada sudah banyak angkatan ya. Ini mahasiswa beberapa memang memakai fasilitas yang ada di PGSD. Salah satunya ada lab terpadu PGSD, karena kan PGSD kan minimal kalau di sekolah dasar 5 ya, 5 mapel IPA, IPS, matematika, bahasa, kewarganegaraan. Nah, itu kenapa kita namakan lab terpadu PGSD ya, karena bermacam-macam tadi ya, ada bermacam. Kalau di SD itu kan sekarang tema ya, tema. Nah, di situ kita belajar. Lab terpadu PGSD ada beberapa hal yang ada di situ. Kemudian kita juga punya ruang baca, Mbak. Ya, biasanya tuh mahasiswa sering pakai ruang baca ini untuk buat artikel, keren ya? Iya, keren sekali, Bu. Bisa dipublish gitu ya. Buat skripsi, kadang sama temennya itu, ayo janjian. Nah, misalnya kan kalau di kelas dipakai, itu biasanya di ruang baca buku referensi seperti itu. Kemudian, nah PGSD itu kan wajib pramuka, Mbak. Yeah. Nah, kalau kita mewajibkan pramuka, berarti kita harus memfasilitasi pramuka. Nah, kita punya ruang, namanya ruang Racana ya. Walaupun di Ngudi Waluyo itu juga ada UKM. Tapi kami juga mewajibkan mereka untuk menjadi anggota UKM. Bagian dari UKM tersebut. ya, UKM Racana di Ngudi Waluyo, supaya kita juga ini mendukung programnya universitas. Jangan sampai kita lepas sendiri seperti itu ya. Memang kita wajibkan pramuka. Kemudian ada lagi
untuk olahraga Mbak, jadi PGSD itu ada mata kuliah kan PJOK ya, olahraga. Nah kita fasilitasi mereka di sana belajar badminton, voli, lengkap di sana. Kemudian ada ruang hima pun juga ada di sana ya. Jadi mahasiswa mengeksplor kreativitasnya mereka di situ. Kadang mereka ngumpul diskusi ya sama anggota-anggota hima lainnya seperti itu. Banyak Mbak, jadi lab bahasa, kemudian micro teaching ya, kemudian lab komputer ya, karena kita juga belajar media ya Mbak ya. Media itu juga harus difasilitasi dengan komputer yang baik, yang memadai, seperti itu Mbak Yunita. Iya Bu, menarik sekali ya Bu ini Bu. Iya, sangat menarik ya. Kita membayangkan itu kalau misalnya masuk di PGSD, masuk ke dunianya SD ya. Dulu di SD kan pemikirannya enak ya, dulu di masa-masa SD bisa bermain ya, belajarnya satu-satu dibimbing seperti itu. Jadi daripada masuk ke satu fak, aduh pusing nih. Kalau PGSD luas sekali pembahasannya, seperti itu Mbak Yunita. Oke, baik Bu, sangat menarik sekali untuk prodi PGSD tersendiri. Nah gini Bu, kan pastinya di universitas itu atau program studi PGSD membuka kelas ya Bu. Iya. Kelas. Nah, kelas apa saja gitu Bu yang bisa kita sebagai atau teman-teman mahasiswa baru yang mau masuk di PGSD UNW sendiri Bu? Iya. Kami memfasilitasi ya program dari penerimaan mahasiswa baru Universitas Ngudi Waluyo. Kami ikut ya di dalamnya ya program studi PGSD. Itu ada yang pertama adalah PMB kelas reguler. Ya, PMB kelas reguler yang pertama, kemudian PMB kelas eksekutif ya atau karyawan ya. Kemudian yang ketiga adalah PMB kelas koki, kerja oke, kuliah yes. Nah, di mana nanti misalnya teman-teman berminat nih ya, yang masuk di PMB reguler itu berarti kan pelaksanaan perkuliahannya berarti Senin sampai Jumat ya, jam 8 sampai nanti jam 4 atau jam 5 seperti itu. Kemudian kalau yang di kelas karyawan atau di kelas eksekutif, nah ini tidak menutup kemungkinan buat teman-teman mahasiswa yang bekerja bisa ambil yang karyawan dan eksekutif atau yang koki tadi ya. Kalau karyawan eksekutif kan biasanya mereka sudah punya pekerjaan. Nah ini kuliahnya Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat, Sabtu dimulai pukul 6:30. Nah sampai malam biasanya ya. Kalau hari Minggunya mulai pagi jam 8. Nah ini sama dengan yang koki. Cuma pembedanya kan kalau misalnya yang di kelas karyawan itu sudah bekerja awalnya. Kalau yang di kelas koki itu kami memfasilitasi mahasiswa yang terkendala dengan biaya Mbak ya, biaya perkuliahan. Nah kami memfasilitasinya dengan apa? Mencarikan pekerjaan. Jadi mereka dapat pekerjaan, dapat gaji lah. Nanti kan uangnya itu bisa buat membiayai perkuliahan. Ya, jadi ada aja intinya mau ambil yang reguler bisa, ambil yang untuk yang karyawan atau yang koki juga bisa. Iya, betul. Banyak sekali pilihannya bisa masuk. Ada yang ingin disampaikan Bu untuk teman-teman sendiri dari Bu Lisa untuk PGSD bergabung gitu Bu, di PGSD UNW gitu Bu? Siap. Jadi saya memberikan masukan kepada teman-teman yang kiranya berminat ya masuk ke PGSD, jangan khawatir bahwa kami punya visi misi yang jelas khususnya untuk menghasilkan calon-calon lulusan atau calon-calon pendidik yang luar biasa ya, bukan hanya dari segi kemampuan kognitif ya, tapi juga kita memberikan dari segi sikap, karakter. Karena kan gini Mbak Yunita, kita itu belajar karakter itu bukan hanya melalui otak saja ya, tapi sikap. Misalnya ya kita diberikan hima itu kan ada kegiatan kantin kejujuran. Salah satunya adalah untuk mereka belajar karakter jujur ya, bisa memimpin ya. Kemudian dari segi keterampilan pun juga diberikan kewirausahaan. Jadi teman-teman yang ingin bergabung kepada atau ke PGSD Universitas Ngudi Waluyo jangan takut. Ya, kami membekali bukan hanya dari segi kognitif tetapi karakter, kepemimpinan juga kami bekali. Ya, karena memang
pendidik-pendidik saat ini harus benar-benar yang membuka wawasan ya, bukan hanya siswa nantinya dibekali atau dijejali dengan pengetahuan-pengetahuan saja. Kami berharap lulusan-lulusan ya mahasiswa PGSD ini bisa jadi penggerak buat teman-temannya nanti sejawat, rekan guru, bahkan bisa memberikan masukan buat pendidikan dasar khususnya. Seperti itu Mbak Yunita. Banyak sekali ya Bu wejangannya buat teman-teman. Ya Bu, sekarang kita udah di penghujung acara nih Bu, di UNW TV ya Bu. Ada jargon nih Bu. Gimana Mbak Yunita? Gini Bu, podcast cerdas, podcast untuk mencerdaskan. Oke, kita bareng-bareng ya Bu. Siap-siap. Podcast cerdas, podcast untuk mencerdaskan.